Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizka Kartika Octavia dengan NRP 2440200016. Saya akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis dengan judul Pepinekula. Latar belakang. Yang pertama, meningkatnya tren minum kopi di kalangan milenial dan pekerja. Yang kedua, kebutuhan akan kopi cepat saji yang terjangkau dan praktis. Yang ketiga, banyak masyarakat yang tidak sempat ke coffee shop. Profil perusahaan. Nama usaha Kopi Nekula, jenis usaha penjualan kopi keliling, produk utama kopi panas atau dingin, kopi susu, americano, dan espresso. Target pasar kita itu anak sekolah, pekerja, dan masyarakat urban usia 15 sampai 50 tahun. Aspek pemasaran. Untuk desain produk sendiri, kita mempunyai konsep yang pertama, kopi kekinian yang bisa dikejar, menghadirkan pengalaman ngopi ala kafe. Yang kedua, menekankan konsep kopi cepat, enak, dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Untuk varian menu sendiri, kita ada espresso gula aren, americano, cappuccino, atau cafe latte. Untuk ciri produk visualnya sendiri, yang pertama, minuman disajikan dalam gelas transparan agar warna dan lapisan kopi terlihat menggugah selera. Yang kedua, stiker logo besar dengan slogan ringkas, kopi nggak perlu duduk. Untuk kualitas produknya, dari bahannya kita menggunakan biji kopi lokal seperti Robusta dan Arabica. Kita juga menggunakan susu segar dan gula aren asli, bukan sirup atau pemanis buatan. Yang ketiga, kita menggunakan air filter dan jaga rasa tetap bersih. Untuk standar operasional penyajian sendiri, kita melatih barista untuk menyajikan minuman maksimal dalam waktu 2 menit. Takaran di setiap cupnya juga sudah kita tentukan agar rasanya konsisten. Kita juga selalu membersihkan alat setiap selesai produksi untuk menjaga higienitas. Untuk kepuasan konsumen sendiri, kita menyediakan opsi manis level seperti less sugar, normal, dan ekstra. Layanan ramah, cepat, dan interaktif agar pelanggan merasa diperhatikan. Untuk packaging sendiri, dari desain kemasan, kita menggunakan kap plastik tebal ukuran 16-22 oz agar aman, kuat, dan transparan. Dengan logo Kopi Nekula dengan warna kontras. Kita juga menambahkan kode QR untuk memfollow akun media sosial kita. Untuk branding di kemasan, kita ada tagline, Kopi Nekula, temani langkahmu. Kita juga ada kode unik di bagian bawah kartu untuk program loyalitas. Untuk jenis promosi sendiri, kita ada promosi online yang aktif di Instagram, TikTok, dan Facebook. Kita juga ada konten harian seperti behind the screen dalam proses meracik kopi, testimoni pelanggan, hingga promo harian atau mingguan. Untuk promosi offline sendiri, kita pasang banner setiap kali kita jualan dan ada sampling gratis selama 1 minggu pembukaan. Untuk program lain sendiri, kita juga ada kartu stempel untuk beli 5 gratis 1. Untuk harga sendiri dari masing-masing produk itu berbeda. Untuk americano kita jual dengan harga 8.000, untuk kopi susu gula aren kita jual dengan harga 10.000, dan untuk kopi latte atau cappuccino kita jual dengan harga 12.000. Untuk tempatnya kita memilih tempat-tempat strategis seperti di dekat sekolahan pukul 10 sampai 12 siang. Kita targetnya adalah pelajar. Lokasi kedua kita di kantor pemerintahan di pukul 12.30 sampai 14.30, target pasarnya pekerja. Dan terakhir di alun-alun atau pasar sekitar jam 3 sore sampai jam 6. Itu target pasar kita adalah komunitas atau keluarga. Penilaian aspek teknis dan produksi. Untuk penetapan skala produksi sendiri, kita masih skala mikro dengan produksi awal dengan perkiraan 30 sampai 50 cup per hari. Untuk target penjualan sendiri,
Pagi jam 10 sampai jam setengah 2 itu kira-kira menargetkan 30 sampai 50 cup. Dan di sore harinya pukul 15 sampai 18 ditargetkan sekitar 20 sampai 50 cup. Cara produksi. Sebelum kita keliling, pagi hari kita cek peralatan seperti mesin kopi, termos air panas, dan perlengkapan saji. Kita juga menyiapkan bahan baku seperti biji kopi sudah digiling, susu, gula, dan cup. Untuk penyeduhan kopi sendiri, kita menggunakan alat seduh manual P60 Press atau mesin espresso portable. Kita juga menggunakan takaran yang sesuai untuk mesin-mesin produknya. Untuk penyajian kopi sendiri, kita menggunakan cup sekali pakai. Untuk pembersihan dan evaluasi, kita selalu membersihkan alat setiap selesai operasi dan selalu mengevaluasi barang-barang habis dan mencatat penjualan harian. Untuk alat dan bahan baku, kita juga menggunakan biji kopi lokal Arabica atau Robusta, menggunakan air panas, susu cair, UHT atau fresh milk, susu SKM, gula pasir atau gula aren, es batu, cup dan tutupnya ukuran 12 sampai 16 oz. Peralatan dan perlengkapan. Untuk peralatan sendiri kita ada mesin espresso portable, ada press V60, ada termos air panas, ada timbangan digital, ada cooler box, wadah penyimpanan kopi dan mesin press. Untuk pengukuran permintaan, kita menggunakan link rasio dari jumlah penduduk, dan kita mengasumsikan dengan tabungan 20%, konsumsi 70%, dan investasi 10%. Untuk konsumsi sendiri, kita bagi menjadi sandang 10%, papan 30%, pangan 35%, hiburan 15%, dan pendidikan 10%. Dari pangan kita bagi lagi menjadi makanan 60%, minuman 40%. Untuk minuman sendiri kita bagi lagi menjadi minuman kekinian 60% dan kopi 40%. Untuk pengukuran permintaan dari tahun 2020 sampai 2024, kita menggunakan jumlah penduduk di Kecamatan Gabus Wetan. Karena kita hanya jualan di sekitaran Kecamatan Gabus Wetan saja. Dengan asumsi konsumsi 70%, pangan 35%, minuman 40%, dan kopi 40%. Ini adalah hasil PE dari tahun 2020 sampai 2024. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan dari tahun 2020 dan sampai dengan 2024. Ini adalah permintaan efektif yang tadi kita sudah hitung, dan ini adalah besar pendapatan UMR di Kabupaten Indramayu dari tahun 2020 sampai 2024. Ini adalah nilai XC atau pendapatan dikali dengan permintaan efektif dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Nilai jumlah X dikalinya sebesar 28.650.401.763 rupiah. Untuk X kuadrat Y-nya dari tahun 2020 sampai 2024 sebesar 30.736.284 juta. Di sini kita menggunakan regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari A sendiri adalah sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X per M. Untuk mencari B sendiri adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk B sendiri, kita mendapatkan hasil sebesar 0,00257. Untuk A sendiri, kita mendapat 1.676. Untuk Y dari tahun 2025 sampai 2009, menggunakan rumus A dengan nilai yang tadi kita sudah hitung, B juga sudah kita hitung, X ini dari pendapatan dari tahun 2005 sampai 2029. Ini adalah hasil Y dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
Ramalan permintaan. Ini adalah hasil dari peramalan permintaan dari tahun 2020 sampai 2029. Dengan PE tadi yang sudah kita hitung untuk pesaingnya, kita asumsikan 55% dari PE. Ini adalah pasar potensial kita, ini adalah target pasar penjualan kita di tiap tahunnya. Aspek keuangan. Di sini kita juga ada aktiva berwujud yang terdiri dari peralatan dan perlengkapan. Kita juga ada mesin espresso portable, press 90, termos air panas, timbangan digital, cooler box, wadah penyimpanan kopi, lap, banner, sendok, dan motor. Dengan total aktiva berwujudnya sebesar 18.200.000. Untuk modal kerja tetap sendiri, kita ada biaya operasional terdiri dari listrik, internet, beban pemasaran, dan administrasi. Dengan total modal kerja tetap setahun sebesar 19.800.000. Kita juga ada modal kerja variabel terdiri dari biaya tenaga kerja langsung. Kita mempunyai karyawan satu karena kita di sini baru mulai ya, dengan gajinya 750.000 per bulan dengan total per tahunnya sebesar 9 juta rupiah. Untuk gaya bahan baku, kita ada biji kopi Robusta, biji kopi Arabica, aqua galon, susu UHT, susu SKM, gula cair, gula aren, dan es batu. Dengan total biaya bahan baku setahun sebesar 60 juta. Untuk biaya kemasan sendiri, kita ada cup dan tutup, sedotan, dan plastik dengan total biaya kemasan setahun sebesar 3 juta rupiah. Untuk sumber dana sendiri, kita ada modal kerja tetap sebesar 19.800, modal kerja variabel sebesar 72 juta, aktiva berwujud sebesar 18.200, dengan kebutuhan dana sebesar 110 juta. Untuk sumber dananya sendiri, kita ada modal sendiri sebesar 30% dan kredit bank sebesar 80 juta. Di sini kita kredit bank selama 3 tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Ini adalah tabel angsurannya. Tadi kita pinjam di bank sebesar 80 juta. Untuk tahun pertama sampai tahun ketiga itu pembayarannya sama sebesar 29.205.060 rupiah. Dengan bunga per tahun, dengan bunga di tahun pertama sebesar 4.417.548 rupiah. Bunga di tahun kedua sebesar 2.570.206 rupiah. Bunga di tahun ketiga sebesar 927.426 rupiah. Pokok di tahun pertama itu sebesar 25.087.512 rupiah. Pokok di tahun kedua sebesar 26.634.854 rupiah. Pokok di tahun ketiga sebesar 28.277.634 rupiah. Untuk proyeksi penjualan, karena kita baru di tahun pertama itu, kita mengasumsikan dengan penjualan harian sebesar 45 cup per harinya. Dengan total menu per cup itu 15 cup per harinya. Ini adalah unit penjualan dari masing-masing menu setiap tahunnya. Dengan total penjualan di tahun pertama sebesar 10.800 dengan harga jual 30.000, penjualan per tahunnya 108 juta, penjualan per bulan 9 juta, penjualan hariannya 450.000. Di tahun kedua kita mengasumsikan penjualannya naik 5 cup per harinya untuk di tiap-tiap menunya. Ini adalah hasil total penjualan di tahun kedua. Di tahun ketiga juga kita mengasumsikan naik 5 cup per harinya di tiap-tiap produknya. Ini adalah total penjualan di tahun ketiga.
Di tahun keempat juga sama, kita mengasumsikan naik 5 kali per harinya. Ini adalah total penjualan di tahun keempat. Dan di tahun kelima juga sama. Kita mengasumsikan naik 5 cup per harinya di tiap menu. Untuk proyeksi laba rugi, ada unit penjualan dan penjualan. Unit penjualan sendiri tadi sudah kita hitung di masing-masing tahunnya, penjualan juga sudah kita hitung di masing-masing tahunnya. Ada biaya produksi variabel. Untuk biaya bahan baku sendiri tadi sudah kita hitung, dari biaya bahan baku dibagi bahan baku harian dikali dengan unit penjualan di tiap-tiap tahunnya. Biaya kemasan juga sama, biaya kemasan per tahun dibagi biaya kemasan harian dikali unit penjualan di tiap-tiap tahunnya. Untuk tenaga kerja langsung juga sama, total tenaga kerja langsung 1 tahun dibagi tenaga kerja per hari dikali unit penjualannya. Ini adalah jumlah biaya produksi variabel di tiap-tiap tahunnya. Untuk laba kontribusi sendiri adalah penjualan dikurang jumlah biaya produksi variabel per tahunnya. Untuk biaya tetap, ini ada gaji karyawan, listrik, beban administrasi, dan penyusutan. Tadi juga kita sudah hitung nilainya untuk nilai per tahunnya. Ini adalah jumlah biaya tetap per tahun. Karena gaji, listrik, beban administrasi, dan penyusutan itu sama, jadi nilainya sama. Ini adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu laba kontribusi dikurang jumlah biaya tetap. Untuk bunga sendiri, ini adalah bunga bank, bunga pinjaman dari tahun pertama hingga tahun ketiga, karena kita pinjam di bank hanya 3 tahun. Untuk laba sebelum pajaknya ini hasil dari laba sebelum bunga dan pajak dikurang bunga. Ini adalah hasil laba sebelum pajak setiap tahunnya. Untuk pajak sendiri kita memakai pajak 25%. Ini adalah hasil pajak per tahunnya. Untuk laba setelah pajak adalah laba sebelum pajak dikurang pajak. Ini adalah laba setelah pajak per tahunnya. Untuk average EAT itu, ini adalah total laba setelah pajak dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk average initial investment sendiri ini, dari total pinjaman bank dibagi menjadi 2, mendapatkan hasil sebesar 40 juta. Untuk ARR sendiri, rumusnya rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Kita mendapatkan ARR sebesar 51,36%. Proyeksi arus kas. Ini tadi juga kita sudah hitung penjualan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Ini adalah pinjaman di bank sebesar 80 juta. Ini adalah biaya bahan baku yang tadi kita sudah hitung juga dari tahun pertama hingga tahun kelima. Biaya kemasan juga sudah kita hitung dari tahun pertama hingga tahun kelima. Tenaga kerja langsung juga sudah kita hitung dari tahun pertama hingga tahun kelima. Ada gaji karyawan juga yang sudah kita hitung dari tahun pertama hingga tahun kelima. Biaya listrik juga sudah kita hitung dari tahun pertama hingga tahun kelima. Biaya beban administrasi juga sudah kita hitung sebelumnya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Cicilan pokok juga sudah kita hitung. Cicilan pokok kita karena kita pinjam bank selama 3 tahun, jadi cuma sampai tahun ketiga. Bunga juga bunga pinjaman hanya dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Pajaknya juga tadi kita sudah hitung dari tahun pertama hingga tahun kelima. Ini adalah total jumlah arus kas dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk arus kas bersih sendiri ini adalah penjualan dari tahun pertama dikurang jumlah arus keluar. Inilah hasil arus kas bersih per tahunnya. Untuk
payback period ini kita menggunakan rumus N ditambah sisa investasi dibagi arus kas bersih dikurang N plus 1. Kita mendapatkan payback period sebesar 3,06 yaitu 3 tahun 1 bulan 6 hari. Untuk NVV sendiri kita menggunakan NVV 9% dan 20%. Untuk NVV 9% dan 20% ini sudah kita hitung mendapatkan hasil yang layak. Untuk mencari profitability index sendiri menggunakan rumus sigma PV per IO. Kita mendapatkan profitability index sebesar 8,451. Ini juga layak. Untuk mencari IRR sendiri rumusnya R1 ditambah NVV1 dibagi NVV1 dikurang NVV2 dikali 20% dikurang 9%. Kita mendapatkan IRR sebesar 46%. Dari kesimpulan tadi kita mendapat IRR sebesar 51,36% itu layak. Payback period juga 3 tahun 1 bulan 6 hari juga layak karena sebelum 5 tahun kita sudah untung. Untuk net present value sendiri sebesar 41.960.648 rupiah juga layak. Untuk profitability indexnya sebesar 8,451 itu juga layak, dan IRR sebesar 46% itu juga layak. Dari aspek finansial dan ditunjang kelayakan dari aspek pasar, teknis, sosial, dan manajerial, usaha ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan dan memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.